Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, mungkin ini kalau misalnya nanti panjang, mungkin akan jadi saya bagi jadi dua part ya untuk terkait dengan modul ke-6. Kalau emang misalnya cukup, akan saya jadikan satu aja nggak apa-apa. Oke, so untuk lanjut ke nomor 6 dan nomor 7. Oke, nomor 6, pada eh, keadaan tertentu ini nama ini ya. Warna tubuh abu-abu B besar ini udah dikasih tahu, gametnya diwakili oleh B besar adalah dominan terhadap yang kecil yang hitam. Oke, jadi berarti besar akan abu-abu diwakili oleh B besar dan hitam diwakili oleh B kecil. Dua ekor ini tidak diketahui genotipe kedua induknya, disilangkan menghasilkan 158 warna abu-abu. Oke, berarti di sini berarti yang kita butuhkan adalah perbandingan fenotip. Nah, ya perbandingan fenotip yang dimana perbandingan kurang an-nya ya, sorry. Perbandingan fenotip yang dimana perbandingan fenotip abu-abu banding dengan hitam adalah 158 banding 45. Ini sama aja kayak berapa banding berapa ya. Nah, ternyata ini pas dihitung hasilnya adalah 3,5 banding 1 atau 7 banding 2. Nah, cuman kok masa angkanya jelek banget ya. Atau 7 banding 2 deh misalkan. Harusnya ini berarti harusnya sih paling sederhana gitu. Biasanya banding 1 lah. Oke. Sekarang perlu nggak kita ngecek semuanya? Nggak perlu. Kenapa? Karena nggak mungkin yang namanya kalau B besar ini yang sama besar begini hasilnya akan mempunyai perbandingan tertentu. Pasti hasilnya 100%. Jadi yang perlu kita cek untuk nomor 6 hanyalah yang B saja, B, C sama D. Untuk yang B, B besar, B kecil, ini berarti disilangkan dengan B besar B kecil, maka gamet satunya adalah B besar B kecil, B besar B kecil, maka F satunya berarti hasilnya adalah B. Ini nanti pakai tabel ya. Cuman kalau emang udah biasa pasti tahu hasilnya adalah B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil, yang dimana kita simpulkan dari opsi yang B ini adalah abu-abu banding hitam. Itu adalah 3 banding 1. Ini 3, ini 1 gitu ya. Oke, yang C, B besar disilangkan dengan yang namanya ini B besar disilangkan dengan yang namanya B besar B kecil. Berarti gamet satunya yang ini B besar aja, ini B besar B kecil. Mau pakai tabel atau enggak juga boleh, terserah. Ini hasilnya adalah B besar, B besar, B besar, B kecil. Oh, ternyata bisa kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 100% abu-abu. Berarti yang C ini salah. Oke, yang D, B besar B kecil. Ya, B besar B kecil disilangkan dengan B kecil B kecil. Berarti ini gamet satunya adalah B besar B kecil, ini B kecil. Berarti F satunya kalau disilangin dengan menggunakan tabel ataupun pakai begini, ini hasilnya adalah B besar B kecil, B kecil B kecil. Sehingga kesimpulannya adalah abu-abu banding hitam adalah 1 banding 1. Nah, dari sini mana jawaban yang pas? Nggak ada. Makanya kita pakai yang mendekati, yaitu jawabannya adalah yang B. Jadi kurang lebih ini kalau mau dibikin ya kurang lebih 3 banding 1. Nah, that's why kenapa maksudnya ini angkanya nih pas banget 3,5 lewat dikit. Nah, kecuali kalau misalnya nih 100 berapa atau berapa banding 50 atau berapa yang dimana ini mungkin 2,9 atau 3,1 banding 1. Nah, itu masih make sense kalau kita bikin 3 banding 1. Lah ini 3,5 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya 45 misalnya 45 dikali dengan 3, ini harusnya 130-an. Nah, gitu loh. Jadi ini 130-an lah. Harusnya ya 130 sampai 140 lah. Itu range yang paling masuk akal. Kalau kita mau menggunakan pendekatan 3 banding 1. Nah, soalnya kalau 3,5 banding 1 kan berarti bisa nggak kalau 4 banding 1? Ya, bisa aja gitu kan.
Jadi intinya ini kita jawab yang mendekati aja. Nah, tapi dengan ralat soal kita anggap ini harus kita kasih range 130 sampai 140 to make sure nggak ada keambiguan seperti itu. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba di sini nanti ada yang jawabannya 4:1, ya misalnya pilihnya mana? Ya nggak tahu, antara 3:1 sama 4:1 jawabannya sama kok. Nah, seperti itu ya. Oke, so nomor 6 jawabannya B. Nah, untuk nomor 7 ya sekarang. Tanaman kacang ercis bunga di ketiak dominan atas. Ini ya emang betul. Terus ke batang tinggi dominan atas batang pendek ya. Dan perlu diingat bahwasanya bunga di ketiak untuk yang ini diwakili D besar, kalau bunga di ujung D kecil, dan kalau batang tinggi T besar dan batang pendek itu T kecil. Nah, katanya tanaman kacang ercis batang tinggi bunga di ketiak disilangkan dengan ercis bunga di ujung batang pendek menghasilkan keturunan 1/4 tinggi di ketiak, 1/4 tinggi di ujung. Ini sebenarnya 1:1:1:1 gitu ya. Dimana 1/4 ini dari totalnya gitu. Maka genotip yang memungkinkan, oke. Tapi kita anggap oke, biarkan aja ini seperti ini dulu. Maka yang mungkin yang masing-masing kira-kira yang mana nih? Nah, kalau untuk yang A, berarti kita cek dulu ya untuk 7 yang A. T besar parentals satunya adalah T besar D besar D besar, disilangkan dengan T kecil D kecil. Maka ini gametnya adalah T besar terus D besar. Ini T kecil terus D kecil. Berarti T besar ini T besar D besar, ini T kecil D kecil ya. Ya udah, F1-nya berarti hasilnya adalah kita bikin ya, kalau mau pakai tabel boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, oke. Ini T besar D besar, ini T kecil D kecil. Berarti hasilnya adalah T besar T kecil D besar D kecil. Nah, berarti apa? 100% tinggi di ketiak. Nah, seperti itu ya. Yaudah, berarti ini sudah jelas salah. Oke. Yang B. Yang B berarti parental satunya adalah T kecil D besar D kecil, kemudian dikali silang dengan T besar T kecil D besar D kecil, gamet 1. Berarti ini T kecil ada D besar sama D kecil, kemudian ini T besar T kecil D besar D kecil, ini D besar D kecil. Nah, berarti ini ada yang kiri itu ada 2 gamet, yang dimana gametnya adalah T besar D besar, T kecil D besar, ini T kecil D kecil, ini T besar D besar, T besar D kecil, T kecil D besar, T kecil D kecil. Sehingga filial satunya kalau kita bikin berarti nah seperti ini. Nah, 1 2 ini kurang lebih berarti cukup ini harusnya. Nah, oke. T besar D besar, T besar D kecil, T kecil D besar, T kecil D kecil. Ini T kecil D besar, T kecil D kecil. Nah, ini berarti T besar T kecil D besar D besar, T kecil T besar T kecil D besar D kecil. Terus ini T kecil D besar D besar, T kecil D besar D kecil, T besar D besar D kecil D kecil, besar kecil besar kecil. Ini besar kecil besar kecil kecil kecil. Ini kecil kecil besar kecil. T kecil D besar D kecil. Terus ini T kecil D kecil D kecil. Nah, jadi kalau yang biru ini kira-kira bagaimana? Coba kita cek dulu. Terkait dengan tinggi ketiak ya, maksudnya tinggi di ketiak. Berarti D besar, ini T besar D besar. Atau ini kita tulisnya berarti begini, T besar terus temannya nggak apapun, D besar terus temannya apapun. Ada berapa nih? 1 2
3 doang ya. Oke. Terus kemudian pendek. Nah, ini pendek di ketiak. Berarti namanya pendek di ketiak, otomatis T kecil, D besar, apapun itu, mau D besar juga boleh, D kecil juga boleh. Kita cek nih, T kecil tapi D besar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus apa? Tinggi ujung. Tinggi ujung ini berarti T besar sesuatu, D kecil. Nah, tinggi ujung ada nggak? Tinggi ujung, oh ada nih, 1. Terus pendek ujung. Nah, kalau pendek ujung udah jelas pasti T kecil, D kecil. Mana? 1. Pas ya, jadinya 6 tambah 2, 8. Nah, berarti mungkin nggak hasilnya seperempat? Oh, udah pasti salah ya. Oke, jadi kalau misalnya yang A ini adalah 100% tinggi ketiak. Oke. Kalau yang B, nah ini nyebutnya mungkin tinggi di ujung, pendek di ketiak, pendek di ujung. Kita ngikutin ininya ya. Tinggi di ketiak 3, tinggi di ujung 1, terus kemudian pendek di ketiak 3, terus ini 1. Jadi 3131. Nah, sekarang untuk yang C. Oke, yang C ini kayaknya mungkin kita perlu hapus dulu untuk yang A sama B-nya kalau kita coba. Nah, untuk yang C, T besar, T kecil, D besar, D kecil, disilangkan dengan T kecil, D kecil. Nah, jadi kalau ngerjain soal kayak gini ya, kalau emang mau cepet ya, kalian jangan nulis kayak gini. Kalian langsung tulis gametnya apa, dijabarkan sendiri, terus nanti tinggal dikawinin. Oh, hasilnya apa aja sih, gitu ya. Ini T besar, T kecil, terus jadi cabang D besar, D kecil. Ini D besar, D kecil. Berarti dari sini hasilnya adalah T besar, D besar, T besar, D kecil, T kecil, D besar, T kecil, D kecil. Dan ini hasilnya adalah T kecil, D kecil. Nah, kita coba cek nih F1. Hasilnya apa? Oke, kita bikin tabel aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini agak panjangin aja nggak apa-apa deh. Biar jelas ya. Biar nggak dempet-dempet kayak tadi. Nah, ini T besar, D besar, T besar, D kecil, T kecil, D besar, T kecil, D kecil. Ini dikawinkan dengan ternyata T kecil, D kecil ya. T besar, T kecil, D besar, D kecil, T besar, T kecil, D kecil, D kecil, T kecil, T kecil, D besar, D kecil, T kecil, T kecil, D kecil, D kecil. Nah, dari sini apa? Ya, ternyata apa yang kita hasilkan? Ternyata di sini tinggi ketiak. Tinggi ketiak ini berarti T besar apapun, D besar sesuatu, yang dimana jawabannya 1. Terus kemudian pendek, tinggi ujung ya, tinggi ujung. Tinggi ujung ini berarti T besar sesuatu, D kecil, jawabannya juga 1. Terus kemudian pendek ketiak, berarti T kecil, D besar sesuatu, jawabannya adalah 1. Terus pendek ujung, pendek ujung, berarti T kecil, D kecil, jawabannya 1. Ya udah, berarti ini sesuai. Jadi jawabannya adalah yang C, yang dimana 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, kemudian untuk yang D. Oke, yang D, parental satunya adalah T besar, T kecil, D besar, D besar. Disilangkan dengan T kecil, D kecil. Maka gamet satunya adalah T besar, ini T besar, jadinya ini D besar, D besar. Jadinya T besar, D besar, T kecil, D besar. Ini T kecil, D kecil. Maka filial satunya hasilnya adalah, ini kepanjangan lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Terus ini T kecil, D kecil. Ini T besar, D besar, T kecil, D besar. Hasilnya T besar, T kecil, D besar, D kecil, T kecil, D besar, D kecil. Nah, hasilnya adalah tinggi ketiak, yang dimana hasilnya T besar sesuatu, D besar sesuatu,
ada 1 dan kemudian pendek ketiak. Nah, hasilnya adalah T kecil, D besar sesuatu yang jawabannya adalah 1. Nah, ternyata di sini nggak ada pendek ketiak ataupun pendek ujung. Tinggi ujung maupun pendek ujung nggak ada di sini. So, ini sesuatu yang salah. Maka jawabannya dan sesuai ya. Setelah kita cek semuanya dari A, B, C, D-nya, maka jawaban nomor 7 adalah yang C. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 6 dan nomor 7-nya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Terkait dengan nomor 8, 9, dan 10 ya, terkait sekaligus mengakhiri untuk tes formatif yang kedua di modul ke-6. Oke, dari nomor 8, hukum independent assessment of gene berlaku pada pembentukan apa? Gamet di mana gen yang sealel bebas pergi ke kutub masing-masing ketika terjadi apa? Nah, ini karena berhubung emang kita bahas genetis yang seperti ternyata pas kita cek B besar, misalnya B besar nih ternyata kebagi jadi ini. Berarti kan separuh-separuh tuh. Berarti hasil terjadi ketika dia meiosis, yaitu adalah yang A ya, berarti nomor 8. Nah, nomor 9 ini ada hubungannya dengan yang tadi, bahwasanya kalau kita punya genotip D besar D kecil, gitu ya. Maka si D besar ini ketika kita mau bikin P1-nya ini misalnya dikalikan dengan sesuatu, maka gamet satunya ini ya kalau nggak D besar ya D kecil. Ya. Jadi bukan modelnya D besar D kecil ini bukan. Nah, jadi tinggal antara B, C, dan D. Mana yang ada D besar dan D kecil? Nah, antara B sama D, yang C salah. Nah, tapi nggak bakal mungkin karena kita cuma punya 2, masa hasilnya setengah sampai seperempat sih? Nah, pasti hasilnya adalah setengah-setengah alias 50% punya D dan 50% punya D kecil, seperti itu. Nah, terus karena berhubung misalnya nih T besar, T kecil terkait dengan ini ya, terkait dengan hukum 2 Mendel, ya emang seperti itu terjadi ketika dia meiosis karena ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama dari tahap 1 tahap 1 nih selesain dulu, terus baru lanjut lagi tahap kedua yang dimana nanti jawabannya akan semakin banyak seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 10, bila warna mata biru laki-laki dominan terhadap warna mata yang coklat, dapatkah orang tua yang bermata coklat mempunyai anak yang berwarna biru? Ini orang tuanya dua-duanya coklat ya. Nah, oke, pertanyaannya bisa atau enggak? Nah, oke. Dan ini kan nggak dikasih tahu nih kasusnya apa. Nah, maka ada 2 case. Case yang pertama adalah karena sama-sama coklat ya. Berarti kita anggap case yang 2 adalah dua-duanya coklat yang dominan atau intinya coklat homozigot. Yang berarti ini PP dikawinin dengan yang namanya PP ya. Mungkin C besar deh AD AA dengan AA. Ya udah, parental satunya adalah A besar diselangkan dengan A besar. Maka di sini kita punya gamet 1 A besar, ini A besar. Maka F1-nya pasti hasilnya adalah hasilnya adalah A besar. Nah, ternyata dari sini dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita punya case yang pertama coklat homozigot, maka hasilnya adalah menghasilkan 100% warna mata coklat ya. Oke, jadi ini warna mata biru. Warna mata biru, yang biru ini A besar, yang coklat ini adalah A kecil karena biru lebih dominan daripada coklat. Nah, case kedua adalah coklat yang heterozigot ya, coklat yang heterozigot. Coba, nah ini coklat heterozigot ini kan berarti bisa A besar, terus ketemu sama A besar A kecil. Nah, kalau kasusnya kayak gini berarti P1-nya adalah A besar,
disilangkan dengan A besar A kecil. Terus gamet satunya di sini A besar, di sini A besar A kecil, maka F1-nya hasilnya adalah A besar dan juga A besar A kecil. Dari sini apa? Masih 100% warna mata biru. Nah, karena apa? Ingat, ini hasilnya biru juga karena birunya ini dominan terhadap coklat. Oke, berarti kalau misalnya sampai kasusnya kayak gini nih. Nah, yang kita belum ngecek nih duanya lagi. Nah, jadi di sini mungkin kita kasih kesimpulan ya. Jadi untuk yang case 1 hasilnya adalah seperti ini ya. Terus kemudian yang case 2 apa namanya? Hasilnya adalah 100% juga warna coklat biru. Oke, saya simpan di sini dulu aja ya. Nah, sekarang yang ketiga, case ketiga adalah apa? Case ketiga adalah coklat heterozigot, cuman yang modelnya adalah A kecil dengan A besar A kecil ya. Jadi case ketiganya itu sama kayak case kedua yang dimana ini case ketiga ya. Ada coklat yang heterozigot tapi di sini satunya resesif. Nah, oke. Ya udah, kalau misalnya kayak gini, parental satunya adalah A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, maka gamet satunya di sini adalah A kecil, di sini A besar A kecil, maka hasil filial satunya adalah A besar A kecil sama A kecil. So, kita simpulkan bahwasanya apa? Ya, 50% warna mata biru. Ya, warna mata biru. Terus 50%-nya lagi warna mata coklat. Nah, kan gitu. Nah, sekarang kita cek ada nggak yang kasusnya campuran seperti ini. Jadi coklat heterozigot, kok coklat? Ini sorry ini biru ya, biru homozigot ya. Karena kan kita maunya adalah yang warna biru nih. Oke. Nah, kalau yang case yang kedua ini adalah biru heterozigot mix dengan mix dengan yang namanya biru homozigot. Oke. Nah, ternyata hasilnya adalah 100% warnanya biru ya. Nah, tapi kan di sini dimintanya adalah dapatkah orang tua yang berwarna coklat? Sorry. Berarti ini berarti udah jelas banget bahwasanya ini coklat homozigot. Kalau ini kan ya ini langsung aja ya. Kalau coklat homozigot A kecil, kalau yang besar aja hasilnya 100% besar, berarti ini 100% kecil. Yang ternyata berarti artinya apa? Warna mata coklat. Oke. Kemudian nah, ini kasus case yang kedua ini kita hapus saja. Karena ini adalah kasus case yang kedua yang dimana kasus case kedua di sini adalah coklat pasti homozigot ya. Homozigot nggak mungkin heterozigot dicampur dengan yang namanya apa? Biru heterozigot. Ya, heterozigot. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kasusnya kayak gini berarti hasilnya apa? 50% warna biru, 50% warna coklat ya. Oke. Tapi di sini kan gini. Kemudian kalau kayak gini kan coklat. Nah, kalau coklat nggak mungkin ya, pasti 100% warna ini. Nah, coba kita cek. Nah, orang tua bermata coklat mempunyai anak berwarna biru. Tidak dapat karena warna mata biru resesif, salah, karena warna mata birunya dominan. Dapat asal kedua orang tuanya heterozigot. Nah, ini nih. Kalau emang heterozigot ya, harusnya berarti warnanya biru dong ya kan, bukan coklat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya karena kita tahu bahwa biru lebih dominan daripada coklat, berarti coklat nggak bakal mungkin heterozigot. Nah, dapat asalkan kedua
orang tuanya homozigot. Nah, homozigot nih coklat sama coklat yang homozigot apa? 100% warna coklat, salah. Tidak dapat karena mata coklat dominan. Nah, ini juga salah. Mata coklat adalah resesif. Dapat asal keduanya adalah heterozigot. Sebenarnya nggak perlu salah satu coklat yang satu adalah mempunyai adalah biru tapi biru heterozigot aja udah bisa dipastikan bahwa dia ini. Nah, makanya ini kalau misalnya dibilang ini kayak sedikit aneh ya sih kalau soalnya ya. Dibilang heterozigot. Kalau heterozigot itu nggak mungkin, coklat heterozigot nggak mungkin. Kalau coklat heterozigot A besar A kecil ini jadinya biru bukan coklat. Nah, ya kan? Nah, kecuali kalau misalnya mungkin nggak sih orang tua yang berwarna apa namanya? Misalnya bagaimana sih supaya menghasilkan anak yang bermata biru? Nah, misalnya yang A nih tidak dapat karena warna mata biru resesif, udah pasti salah. Nah, dapat asal keduanya orang ini adalah heterozigot. Nah, kalau case yang ketiga begitu, itu adalah yang dimana dua-duanya biru heterozigot. Nah, jadinya berarti bukan A besar, melainkan A besar A kecil dengan A besar A kecil. Ya udah, parental satunya A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, berarti gamet satunya adalah A besar A kecil, A besar A kecil, maka F1-nya hasilnya adalah A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Berarti dari sini apa? Dapat disimpulkan bahwasannya hasilnya adalah 75%. Nah, ini 75% warna mata biru, 25% warna mata coklat. Nah, jadi mungkin nggak sih gitu ya. Nah, kalau ini dapat asal kedua orang tuanya heterozigot menghasilkan warna mata biru, bisa, baru jawabannya B. Nah, jadi kalau misalnya dapatkah orang tua yang berwarna mata coklat mempunyai anak yang bermata biru? Ya of course nggak bisa karena pasti 100% coklat. Nah, alasannya apa? Karena warna biru itu resesif, salah. Warna biru itu dominan. Nah, cuman karena berhubung hasilnya adalah full resesif, maka 100% warna coklat. Nah, makanya nih nomor 10 nih agak sedikit ambigu ya pertanyaannya ya kalau buat saya. Nah, kita hapus untuk nomor 8, 9 dan 10-nya untuk tes formatif yang kedua dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Kita mulai dari nomor 1. Nah, kita mengkawinkan ayam negeri yang berpiar sumpel walnut bergenotip ini dan ayam negeri berpial RCIS genotipnya R kecil, P besar P kecil, maka rasio fenotipnya itu berapa banding berapa. Nah, tapi sebelum lanjut terkait dengan ayam itu ada mekanismenya sendiri. Jadi kalau untuk ayam kasusnya adalah seperti ini. Untuk walnut itu punya fenotip yaitu adalah R besar, R besar sesuatu, P besar sesuatu. Terus kalau untuk yang namanya ada lagi mawar atau rose, nah ini adalah R besar bla 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 bla, P kecil, dan kemudian RCIS itu adalah R kecil, P besar strip, dan terakhir adalah bilah yang dimana R kecil, P kecil. Ya, untuk fenotip ayam ya. Oke, soal nomor 1 P1-nya adalah kita udah dikasih tahu bahwa R besar R kecil, P besar P kecil, P besar disilangkan dengan R kecil, P besar P kecil. Nah, ini gamet satunya berarti R besar R kecil, P besar P besar, berarti R besar P besar, R kecil P besar. Yang ini R kecil P besar P kecil, berarti R P besar, R kecil P besar, ini R kecil P kecil. Ya udah, F1-nya berarti kalau kita hasilkan atau kita bikin jadi papan catur, ya terserah mau bilang papan catur atau apalah ya. Nah, oke.
intinya kita peroleh bahwasannya, mantap dulu. Oke, cukup harusnya ya. Nah, oke, ini R besar P besar, ini R kecil P besar, ini R kecil P besar, ini R kecil P kecil. Hasilnya adalah R besar R kecil P besar P besar, R kecil P besar P besar, ini R besar R kecil P besar P kecil, ini R kecil P kecil P besar P kecil. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, dapat disimpulkan bahwasannya ini hasilnya adalah R besar ke sesuatu P besar sesuatu, hasilnya adalah walnut. Walnutnya ada 2, dan kemudian ada R cheese-nya itu ada 2 juga ya. Ini walnut, ini saya W ya, ini W, ini R cheese, ini R cheese. Jadi 2:2, so berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ini jawabannya adalah 1:1. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 2. Ayam yang berpial sumpel atau walnut merupakan hasil interaksi antara, kita lihat nih, ya, pasangan gen yang sama-sama dominan ya. Oke, so jawabannya A. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, silangkan wafer yang bersekam hitam bergenotip ini dengan gandum yang bersekam kuning bergenotip ini. Nah, kalau terkait dengan ini padi ya, ini terkait dengan padi, bahwasanya kalau terkait dengan padi itu ini padi gitu ya, dimana ada warna hitam sama ada warna kuning. Sorry, bukan padi, ini tumbuhan yang namanya emang wafer ya. Nah, jadi dia kalau nggak hitam ya kuning. Nah, terus terakhir putih. Nah, cuman bedanya kan kalau kayak gini kan kasusnya biasanya apa? Hitam atau hitam banding putih kan, cuman 2 warna doang. Nah, di mana ini ada H sama K. Kalau hitam itu diwakili oleh H besar sesuatu, K besar sesuatu. Yang dimana H ini akan menutupi yang K. Tapi kalau misalnya K-nya di sini mau ada besar, ada kecil, hanya tetap mengalahkan. Dan kalau kasusnya hanya resesi semua, K-nya itu selama ada yang besar, maka K-nya akan mengalahkan yang depannya. Jadi intinya nih, kalau misalnya depannya besar, mau belakangnya besar atau kecil, dia nutupin. Tapi kalau depannya kecil, yang nongol yang paling belakangnya. Nah, kalau dua-duanya kecil, ya sama-sama resesif, ya berarti bukan hitam maupun kuning. Nah, seperti itu ya. Oke. So, untuk nomor 3 ya. Nomor 3, parenta satunya adalah H besar H kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan H kecil, K besar K besar. Nah, makanya ini gamet satunya adalah H besar H kecil. Terus ini ada K besar K kecil ya. Berarti ada 4 biji. Nah, ini K besar K kecil. Berarti ini H besar K besar, H besar K kecil, ini K besar, ini K kecil, jadi ini H kecil K besar, H kecil K kecil. Kalau ini ya cuma tinggal H kecil K besar. Maka filial satunya ini kalau kita bikin ya tabelnya ada 4 ya berarti ya. Ada hasil, maksudnya hasil anaknya ada 4 biji. Wait, tar dulu. Oke, beta dulu. Set. Ini sebenarnya cukup satu aja ya. Berarti H kecil K besar. Nah, ini nih 1, 2, 3. Oke, saya tambahin deh sampai sini. Nah, oke, ini H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil. Nah, ini hasilnya adalah H besar H kecil, K besar K besar, H besar H kecil, K besar K kecil.
H kecil H kecil K besar K besar, H kecil H kecil K besar K kecil. Maka dapat disimpulkan apa? Hitamnya, ingat yang selama depannya huruf H besar, dia akan menutupi bagian belakangnya. Yaitu apa? Ini ada 2. Sedangkan ada lagi warna apa? Warna kuning. Ya, yaitu adalah yang bagian ini, yaitu adalah 2. Sehingga kalau kita bikin perbandingan ini 1:1. Maka jawabannya yang A. Nah, di sini ini warna hitam, hitam, kuning, kuning, seperti itu ya. Oke, jadi ini terkait dengan yang namanya penyimpangan semu terkait dengan hukum Mendel ya. Oke, so nomor 4, ayam yang berpilial bilah merupakan hasil interaksi antara apa? Nah, yang bilah nih ternyata sama-sama resesif. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 sama nomor 4-nya. Oke, mungkin ini kita simpan dulu ya. Oke. Nah, untuk nomor 5, bila kita silangkan hover yang bersekam hitam dengan bersekam putih. Nah, bersekam putih ini berarti H kecil H kecil, K kecil, K kecil. Oke, so kira-kira hasilnya bagaimana? Ya sudah, berarti kita harus cek dulu untuk nomor 5. Berarti parental satunya adalah H besar H besar, K besar K besar, disilangkan dengan H kecil H kecil, K kecil K kecil. Berarti ini gametnya yang pertama ini cuma ada H besar sama K besar. Ini H kecil sama K kecil. Berarti kalau disilangin hasilnya apa? H besar H kecil, K besar K kecil. Nah, ini bukan 2 warna ya. Bukan artinya hitam kuning, bukan. Ini karena depannya H ini mengalahkan yang belakang, maka hasilnya adalah warna hitam ya. Oke. Jadi dapat disimpulkan apa? 100% bersekam hitam. Maka jawabannya adalah yang B. And then kita lanjut ke soal nomor 6. Bila seorang laki-laki ini kawin dengan seorang laki-laki yang mulat. Nah, untuk nomor 6 ini terkait dengan kasus yang namanya terkait dengan warna atau tingkat warna ya. Jadi dari yang paling besar semua ya, contohnya ini kalau untuk yang 6 ini, kalau A besar B besar B besar ini adalah hitam. Dan sampai menurun sampai A kecil B kecil ini adalah putih. Yang dimana nanti kalau besar kecil ini nanti warnanya campuran. Dimana hitam sama putih ini kan abu-abu. Tapi kita tahu sendiri bahwa abu-abu aja kayak misalnya yang ini sama yang ini beda. Ya, yang ini gelap, yang ini terang. Nah, kurang lebih kasusnya seperti itu. Jadi semakin banyak yang dominan itu semakin menuju hitam gelap. Kalau semakin banyak yang kecil itu semakin mendekati putih atau terang, seperti itu ya. Oke, jadi nomor 6 parental satunya adalah A besar A kecil B besar B kecil. Nah, karena di sini masih ada A besar, ada yang besar nih 2 biji. Nah, ini jatuhnya ke bukan hitam melainkan pertengahan. Tapi karena berhubung gitu ya, berhubung masih ada yang dominannya ini 2 biji, lebih dikatakan mulat, seperti itu. Jadi terkait dengan kulit manusia, kalau terkait dengan warna kulit ya, berarti kalau misalnya 4 dominan alias 4-4-nya dominan, itu nanti hasilnya warna hitam. Nah, 3-nya dominan, either mau dia A besar A kecil B besar B kecil B besar, atau A kecil A besar A kecil A besar A kecil B besar B besar, itu hasilnya adalah hasilnya warnanya adalah gelap. Kemudian kalau 2 yang dominan ini nanti warnanya mulat, dan kalau satunya dominan ini warnanya terang. Kalau 0 dominan ini warnanya adalah putih. Nah, kita cek nih, yang warnanya putih A kecil B kecil B kecil, ada nggak yang dominannya? Nggak ada, jadi warnanya putih. Nah, A besar A kecil B besar B kecil, karena dia warna ada dua nih ya, yang dominan A besar sama B besarnya.
Jadi warnanya mulat seperti itu ya. Nah, ini A kecil, B kecil, B kecil. Maka ini gamet satunya adalah ini A besar, A kecil. Nah, ini B besar, B kecil, B besar, B kecil. Ini jadinya A kecil, B kecil, A kecil, B besar, A besar, B kecil, A besar, B besar. Ini hasilnya adalah A kecil, B kecil. Maka fenotip satunya adalah oke. Nah, oke, jadinya ini adalah A kecil, B kecil, ini A besar, B besar, kemudian A besar, B kecil, A kecil, B besar. Terus habis itu ini adalah A kecil, B kecil. Nah, ini hasilnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini kan depannya hurufnya beda semua ya. H, G, M, T, P. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dua dominan namanya. Berarti warnanya mulat. Nah, terus kalau A besar, A kecil, B kecil, B kecil, karena satunya dominan berarti terang. A kecil, B besar, B kecil. Karena cuma ada satu nih yang besar, maka jadi warnanya terang. A kecil, B kecil, B kecil, warnanya adalah putih karena nggak ada yang dominan. Seperti itu ya. Jadi kalau emang misalnya kasusnya ini adalah apa namanya terkait dengan apa sih namanya ini dominan rangkap ya. Jadi kalau misalnya jadi bukan tergantung sama A besar, A kecil, B besar, B kecil tuh dua sifat, bukan. Ini sebenarnya jadi satu kesatuan seperti itu ya. Sama kayak yang ini walnut. Kalau walnut selama ada R besar sama P besar ya udah. Cuman di sini bukan artinya kalau ada R besar sama P besar itu dua sifat yang berbeda, bukan. Emang ini jadi satu kesatuan gitu loh ya. Oke, dari sini dapat disimpulkan apa? Yang putih cuma satu. Nah, ya. Oke, mungkin yang atas ini kita harus terlebih dahulu aja ya. Oke. Nah, kan gini. Terus hasil F1-nya adalah seperti ini. Dan di sini kita peroleh kesimpulannya apa? Yang mulat satu, yang terang itu 2, yang putih itu 1. Berarti 1:2:1. Jadi kalau ditanya berapa perbandingan putih? Ya 1 dari totalnya ada 4. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Perkawinan tikus. Terkait dengan tikus, kelabu yang berkulit putih. Oke, kulit kelabu dengan kulit putih, epitasi resesif. Kalau di sini epitasi dominan ya kalau ini. Nah, oke. Jadi mungkin saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan kasus Hafar, ini adalah epitasi dominan ya. Epitasi dominan. Oke. Cuman ini kalau terkait dengan epitasi dominan ini enggak terlalu ribet banget pengerjaannya. Jadi kalau intinya kalau misalnya terkait dengan H kecil itu adalah epistatis. Terus abis itu kalau K besarnya itu adalah hipostatis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang namanya ini terkait dengan tikus. Nah, tikus ini gennya ini modelnya begini cara bacanya. Kalau kelabu berarti harus ada warna. Nah, clue-nya adalah kalau ada warna itu harus ada C besar. C besar apapun itu, dan ini harus ada A besar. Nah, kalau misalnya kita mau warnanya hitam, tetap harus C besar sesuatu, dan ini hasilnya apa? Harus A kecil, A kecil. Nah, tapi kalau misalnya dia putih, alias gak keluar warna. Nah, kalau misalnya yang putih ini C nggak peduli mau belakangnya, karena warna gennya aja udah nggak keluar, mau dia ada A besar yang warnanya harusnya kelabu ataupun A kecil yang harusnya warna hitam, jadi kagak keluar ya. Jadi ini adalah kasus epitasi resesif. Resesif. Jadi kalau ini
syarat dulu, keluar apa kagak, kalau keluar warna apa. Nah, jadi nomor 7 terkait dengan di sini udah dikasih tahu bahwa yang diminta adalah kita silangkan tikus berwarna gelap, berwarna kelabu, sorry. Jadi P1-nya adalah C besar, A besar A kecil disilangkan dengan yang namanya berkulit putih. C kecil, A kecil, A kecil. Berarti ini gametnya C besar, A besar, A kecil. Jadinya di sini C besar A besar, C kecil A kecil, C besar A kecil. Terus ini C kecil A kecil. Maka hasil F-nya adalah ini kalau mau pakai catur boleh, enggak juga nggak apa-apa ya, bebas. Nah, oke. C besar A besar, C besar A kecil. Ini C kecil A kecil, jadinya ini C besar A besar A kecil, C besar C kecil A kecil A kecil. Nah, dari sini dapat disimpulkan berarti keluar warna semua, ya. Nah, masalahnya keluar warna apa? Yang pertama ini adalah kelabu, 1, hitam, hitamnya juga 1. Nah, ingat ya, yang ada besarnya dulu nih, C-nya besar itu mengeluarkan warna, kalau kagak jadi warnanya putih, ya. Jadi kesimpulannya adalah 1:1 untuk kelabu banding hitam. Maka jawabannya adalah yang A, ya. Nah, oke. Untuk yang kulit manusia ini adalah terkait dengan dominan rangkap, ya. Dominan rangkap. Nah, sedangkan untuk yang namanya yang nanti berarti kan dominan aja, epitasi aja yang dominan ada, epitasi yang resesif ada. Ini juga nanti ada dominan resesif rangkap. Nah, kita hapus ya untuk nomor 5, 6 dan 7-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10. Oke, untuk soal nomor 10, nomor 8. Peristiwa gen resesif. Oke, ini terkait dengan yang namanya tumbuhan lagi ya, yang namanya tumbuhannya adalah Lathyrus odoratus. Oke. Nah, teman, sebelum itu mungkin kita langsung aja ya jawab yang nomor 10. Orang yang mulat genotipnya 2 yang dominan. Mana yang dominannya ada 2? Yang D, ya. Kalau ini hasilnya adalah hitam, kalau ini hasilnya adalah gelap, kalau ini hasilnya adalah gelap, ya. Cuman ini doang yang hasilnya adalah mulat. Oke, so nomor 10 jawabannya adalah D. 9. Gen yang dapat menutupi ekspresi gen lainnya tetapi letaknya tidak sealel disebut apa? Enggak. Nah, ini terkait dengan yang ini kasusnya, ya. Hitam selama H besarnya ada, hitam. Tapi kalau hanya kecil berarti hitamnya nggak keluar, melainkan yang belakangnya kuning. Nah, kalau dua-duanya nggak keluar baru putih. Nah, kalau yang epistatis ini ya berarti ini epistatis ya, sorry ya. Oke, sorry, coba ntar dulu untuk make sure aja. Epistasis, epistasis, epistatis lah ya. Epistasis, epistasis, epistasis atau epistasi, epistasi. Nah, kalau resesif kerjanya adalah kalau depannya ada keluar, kalau depannya nggak ada atau alias resesif nggak keluar. Nah, jadi apa nih sih namanya kalau epistasi resesif, kalau depannya resesif blok. Tapi kalau epistasi dominan, minimal mau depan ataupun mau belakang, kalau dia ada dominannya dia keluar. Tapi kalau epistasi resesif, depannya aja kalau udah dia resesif pasti nggak keluar. Nah, makanya jawabannya adalah yang C, ya. Oke. So, nomor 9 sama nomor 10 kita hapus. Nah, untuk nomor 8 itu terkait dengan yang namanya dominan resesif rangkap. Nah, resesif rangkap. Nah, di mana cara kerjanya tuh gini. Kalau dominan rangkap, kita lihat yang dominannya berapa banyak. Nah, semakin sedikit dominannya akan semakin pudar warnanya. Nah, itu bahasanya itu
apa namanya analoginya. Tapi kalau resesif rangkap, nah kalau ini cara ngelihatnya adalah gini. Kalau misalnya ini nggak bisa pakai yang kayak gini lagi ya, takutnya nanti salah persepsi. Yang dimana kalau misalnya mungkin kalian lihat halaman 63.7 ya, halaman 6.37, bahwasanya kan kalau misalnya CC E besar begini warnanya ungu. Tapi kalau kalian lihat ternyata ketika C-nya besar, ini besar, ungu. Tapi kalau salah satunya dia nggak besar, nah gitu ya. Salah satunya dia nggak besar, maka warnanya jadi putih. Nah, jadi mungkin biar enaknya gini. Kalau berarti gini, kalau dua sifat dominan muncul, maka warnanya dominan ya, yang dominan muncul. Tapi kalau ah, salah satu dominan yang muncul, maka yang muncul adalah warna resesif. Kalau kagak muncul sama sekali, alias tidak ada yang nggak ada salah satunya, ya sisanya adalah resesif. Alias bisa kita bilang dua sifat resesif ya hasilnya adalah resesif. Nah di sini berarti kalau misalnya C besar P kecil, ini warnanya apa? Ya ini karena berhubung salah satu doang nih, C-nya doang yang besar, P-nya nggak besar, maka P-nya yang nongol. Nah gitu ya. Oke, mungkin kita kasih nih P-nya ini warna putih misalnya. Berarti ini nanti warna putih. Nah, kalau C kecil, P besar bagaimana? Ini juga warnanya putih. Karena apa? Yang muncul dominannya cuma ada satu, salah satu kan. Jadi mau C besar ataupun P besar seperti ini tetap warnanya putih. Ya udah, jadi untuk nomor 8 terkait dengan P1-nya itu C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Maka ini gametnya adalah C besar, P kecil, ini C kecil, P besar. Maka kalau disilangkan hasilnya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, ya kan? Nah, ini bagaimana? Ini warnanya adalah warna ungu. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini warna ungu atau putih gitu ya. Jadi ini ungu. Nah, oke. Kemudian Nah, dari F1-nya seperti ini, katanya diminta bahwa P2-nya ini adalah C besar C kecil, P besar P kecil, disilangkan dengan C besar C kecil, P besar P kecil. Oke. Nah, wait. Sorry, ini oke, muat nggak? Oke, wait. Dulu. Begini aja kali ya. Oke, nah seperti ini. Terus abis itu nih saya bikin begini aja ya, biar nggak ini. Nah, oke. Ini ternyata berarti gamet yang keduanya adalah C besar C kecil. Ini P besar P kecil. Ini P besar P kecil. Nah, ini yang bikin ribet nih. Besar sama kecil nggak kelihatan. Ini C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar. Ini C kecil P kecil. Nah, ini juga sama ya. Oke. Berarti kalau kita gabung, berarti ini nanti filial keduanya atau F2-nya adalah ada 16, ya kan? Oke, so kita gambar daripada harus muat gak ya? Oke, mungkin ini saya hapus dulu yang di sebelah kanan ini. Oke, set. Nah, seperti ini. Ini C besar P besar. Kemudian ini adalah C besar P kecil, C kecil P besar. Kemudian C kecil P kecil. Oke. Ini C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar.
Ini C kecil P kecil. Oke. Ya udah, berarti nih C besar P besar, C besar, P besar, P besar P kecil, C besar C kecil P besar, C besar C kecil P besar P kecil. Ini kemudian C besar C besar P besar P kecil, C besar P kecil P kecil, C besar C kecil P besar P kecil, C besar C kecil P kecil P kecil. Ini C besar C kecil P besar P kecil. Sorry, P besar ya. Ini C besar C kecil P besar P kecil, C kecil P besar P besar. Kemudian ini adalah C kecil P besar P kecil, C besar C kecil P besar P kecil, and then ini C besar C kecil P kecil P kecil, C kecil P besar P kecil, and then C kecil P kecil P kecil. Nah, ingat ini kan kita mau pakai ungu sama putih misalnya, ya. Ini warnanya ungu karena dua-duanya nih, ya. Ini ungu. Ini ungu juga. Ini ungu, ini ungu, ini ungu, ini putih. Nah, karena cuma satu doang kan yang nongol, salah satunya dominan. Kalau ini ungu karena dua-duanya nongol nih. Ini putih, ini ungu, ini ungu, ini putih, ini putih, ini ungu, ini putih, ini putih, ini putih. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan apa? Ya, yang warna ungu ada 9, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang warna putih itu ada 7. Jadi perbandingan fenotipnya, ini perbandingan fenotip yang ditanya ya, adalah 9 banding 7 kalau fenotip. Tapi kalau di sini mungkin ditanya adalah terkait dengan rasio F2-nya, ya rasio genotip. Kayaknya banyak banget ya. Ini berapa? Terus 1. Ya, kayak ini fenotip ya. Karena jarang banget kalau ditanya rasio itu rasio genotip. Kalau rasio genotip itu kebanyakan. Di sini banyak ada berapa jenis genotip nih. Nah, ini yang pertama 1 ya. Yang ini 2. Ini juga ketemunya 2. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini 3 nih. Ini 3. Kelompok ketiga. Terus ada lagi nggak? Ada. Ini keempat, ini keempat. Terus ini kelima. Nah, kan ribut kan, makin banyak kan. Nah, kalau genotip emang banyak. Nah, tapi kalau udah dilihat dari sini nih, berarti ini perbandingan fenotip. Jawabannya adalah 9 banding 7. So, jawaban nomor 8 adalah yang D, ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu ya pembahasan untuk modul ke-6 dari tes formatif 1 dan tes formatif ketiga. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di desawira.co dan scan kirisnya. Dan jika ada kekeliruan maupun pertanyaan langsung saja dicek kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.